Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurainisa dengan NIM 41522011189. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengolahan citra pada pertemuan pertama. Untuk materinya di sini yang pertama ada pengertian pengolahan citra, yang kedua operasi pengolahan citra, dan yang terakhir adalah aplikasi pengolahan citra dan pengertian pola. 1. Pengertian pengolahan citra. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian citra dulu. Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekam sinyal dapat bersifat satu optik, yaitu berupa foto. Yang kedua adalah analog, seperti gambar pada monitor televisi. Dan yang terakhir adalah digital, yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik. Dan pada citra, terdapat koordinat pada bidang dwimatra, yaitu XY dan Fxy yang merupakan intensitas cahaya atau brightness pada titik XY. Selanjutnya ada citra diam dan citra bergerak. Citra diam atau still image adalah sebuah citra tunggal yang diam atau tidak bergerak. Dan citra bergerak atau moving image adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun, sekuensial, sehingga memberi kesan sebagai gambar yang bergerak. Contohnya ada di bawah. Untuk citra bergerak ini adalah orang yang sedang berolahraga. Oke, selanjutnya adalah topik utama pada materi 1, yaitu apa pengertian pengolahan citra. Pengolahan citra berarti suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Dengan kata lain, pengolahan citra adalah suatu proses dengan memasukkan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra seperti yang dikehendaki. Misalnya, mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Secara garis besar, pengolahan citra dikelompokkan menjadi dua jenis kegiatan. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas citra agar lebih mudah diinterpretasikan. Dan yang kedua adalah mengolah informasi pada citra untuk keperluan yang diinginkan, biasanya untuk mengenali pola suatu objek. Materi yang kedua yaitu operasi pengolahan citra. Operasi pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras atau level komputasi. Yang pertama adalah aras titik, aras lokal, aras global, dan aras objek. Kita masuk ke aras titik. Aras titik itu operasi pada aras titik hanya dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra. Operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra. Untuk fungsinya adalah seperti ini. Untuk O titik itu terdapat pada gambar di sini titiknya. Contoh aras titik itu ada pada contohnya pengembangan thresholding, di mana A1 yaitu Fxy lebih kecil dari T, dan A2 Fxy lebih besar sama dengan T. Jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1, maka transformasi citra hitam putih ke citra binar. Contoh, T sama dengan 128, maka pada A1 atau 0, Fxy lebih kecil dari 128. Dan pada 1 atau A2, Fxy-nya adalah lebih besar sama dengan 128. Yang kedua ada aras lokal. Operasi pada aras lokal menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Contohnya ada di sini. N itu merupakan neighborhood-nya, yaitu piksel-piksel yang berada di sekitar XY atau titik koordinat. Untuk O lokal itu titiknya ada di sini, yang ada di gambar. Contoh aras lokal adalah operasi konvolusi untuk mendeteksi tepi dan pelembutan citra atau image smoothing. Selanjutnya yang ketiga ada aras global, yaitu operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Contoh operasi beraras global adalah operasi penyetaraan histogram untuk meningkatkan kualitas citra. Yang terakhir ada aras objek. Pada operasi jenis ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuan dari operasi pada aras objek adalah untuk mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung ukuran, bentuk, dan karakteristik lain dari objek.
Materi yang terakhir yaitu aplikasi pengolahan citra dan pengertian pola. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan proses yang melibatkan algoritma machine learning yang dilakukan dengan cara mengekstrak informasi penting berupa fitur-fitur tertentu yang terdapat pada suatu citra. Pengenalan pola berhubungan erat dengan pengolahan citra dan merupakan bagian dari tahap akhir pengolahan citra yaitu analisis citra. Melalui pengolahan citra diharapkan terbentuk suatu sistem yang dapat memproses citra masukan sehingga citra tersebut dapat dikenali polanya secara langsung. Untuk aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, diantaranya yang pertama ada bidang perdagangan, ada e-commerce atau electronic commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau supply chain management, pemasaran elektronik atau e-marketing, atau pemasaran online, dan lain-lain. Yang kedua, contohnya adalah di bidang hukum atau kepolisian. Pengenalan yang pertama adalah pengenalan pola sidik jari atau fingerprint time attendance machine, yaitu mesin absen sidik jari adalah suatu mesin absensi jenis biometrik yang menggunakan metode deteksian melalui sidik jari karyawan untuk mendata daftar kehadiran karyawan. Yang kedua ada rekonstruksi wajah pelaku kejahatan. Aplikasi face recognition adalah software komputer yang berguna untuk mengenali wajah manusia dengan menggunakan model 3D. Setiap wajah memiliki kontur khusus yang membedakannya dengan wajah yang lain, yakni terdapat 80 titik kontur yang dapat diukur dengan software. Di antaranya adalah jarak antara kedua mata, lebar hidung, kedalaman lekuk mata, bentuk tulang pipi, dan panjang rahang. Titik-titik kontur tersebut diukur menggunakan kode numerik, disebut faceprint, yang disimpan ke dalam database. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.